Setiap umat harus tersinggung dengan singgung Allah, mau fikrohnya ataupun manhajnya ataupun goyahnya. Agar apa? Seiring sejalan, semuanya sama, orientasinya adalah la ilaha illallah. Dan saya ingin ada pembagian tugas. Antum semuanya harus hidup. Yang hidup di medan pendidikan, yang hidup di medan dakwah, yang hidup di medan juang dalam ekonomi, semuanya harus sama. La ilaha illallah. Hanya untuk Allah kita berusaha untuk mencari harta. Maka saya bagi tugas, Ubed silakan antum fokus ngajar, Romi silakan antum fokus mencari harta, yang lain silakan fokus dengan doa. Tapi semuanya harus seiring sekata, karena kita sama mendapatkan sidqoh dari Allah. Jelas? Bagaimana cara untuk mendapatkan sidqoh Allah? Cara untuk mendapatkan sidqoh Allah adalah dengan membersihkan fikroh kita dari berbagai macam hal keduniaan, hal-hal yang kotor. Hilangkan semuanya. La ilaha. Hilangkan. Yang asalnya ngajar karena mencari kehormatan, mencari harta, sekarang harus ikhlas. Yang asalnya cari harta hanya demi kemewahan, sekarang harus demi agama. Saya harus kaya karena kekayaan itu saya akan gunakan untuk berjuang, membiayai para alim ulama, membiayai anak-anak yatim dan fuqara dan masakin. Ini orientasi harus tertanam di dalam setiap hati keumatan, sehingga tujuannya jelas. Maka fikroh ini harus dibersihkan dari berbagai macam fikroh-fikroh yang buruk. Harus bersih, sehingga kita sampai kepada satu ayat yang Allah firmankan, wa takum minkum yad'una ila wa ya'muruna bil ma'ruf. Ada dua hal yang harus diperhatikan dari ayat ini. Pertama, yad'una ilal khair. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf. Yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar. Ingat, kamu akan menjadi seseorang yang sangat mulia. Kamu akan menjadi seseorang umat yang paling mulia kalau kamu mampu menyeru orang untuk menjadi yang baik, dan mampu pula menyusun strategi untuk melakukan pergerakan yang terbaik dalam membangun suatu peradaban. Jelas? Ini harus bersinggung. Sehingga tujuan kita kerja untuk Allah, tujuan kita cari nafkah untuk Allah, tujuan kita ngajar karena Allah, nggak mengharapkan apapun. Ini harus ada di dalam diri setiap umat. Berjuanglah dengan apa yang kamu miliki. Kau punya harta, berjuanglah dengan harta. Kau punya tenaga, berjuanglah dengan tenagamu. Kau tak punya harta dan tenaga, berjuanglah dengan doa. Maka di sini harus benar-benar suci. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, siapa orang yang dia berniaga, dia berusaha mencari harta, dan diniatkan itu harta untuk mendapatkan sidqoh dari Allah, dengan bukti dia infakkan, dia zakatkan kalau sesuai nisab, dia sedekahkan kepada fuqara dan anak-anak yatim, dia laksanakan itu semua sembari dibarengi dengan dakwah, masya Allah, Allah berjanji akan memberikan hal yang terbaik dari sisi. Sebagaimana yang Allah firmankan, inna nubassiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Kami akan berikan kabar bahagia kepadamu, wahai Zakaria, dengan seorang anak yang namanya Yahya. Anak yang suci, anak yang cerdas, anak yang pintar. Kenapa Allah berikan itu anak kepada Nabi Zakaria? Karena Nabi Zakaria terus berjuang mensucikan fikrah. Tidak hanya fikrah pribadinya, termasuk fikrah seluruh umat yang ada di samping-sampingnya. Dan tidak hanya membersihkan fikrah, dia pun membersihkan manhaj. Tidak hanya membersihkan manhaj, dia pun membersihkan goyah. Dan ini harus ada di setiap umat, karena sampai kapanpun perjuangan kita tidak akan pernah bisa berhasil. Bahkan yang ada akan semakin tidak ada kalau kita tidak mengimplementasikan. Jelas? Sehingga niat kembalikan kepada hal yang satu, la ilaha. Gali potensi itu, gali potensi ente. Ente punya potensi dalam bidang apa? Dalam bidang usaha, dalam bidang pendidikan, dalam bidang politik, atau dalam bidang apa?
ente sebagai mahasiswa harus bangkit, membangkitkan agama ini untuk menjadi sebuah agama yang mulia dan diperlihatkan keluhurannya dalam setiap sektor. Ini harus lurus niatnya. Kamu harus jadi ayat-ayat Allah. Kamu harus menjadi tanda-tanda keagungan Allah di muka bumi. Sampai kamu mengucapkan a'lamu anallaha sayyidun qadir. Nah ini caranya bagaimana? Bersihkan fikrah yang buruk, hilangkan. Yang asalnya cari harta hanya demi mendapatkan kehormatan, hilangkan. Yang asalnya cari harta hanya demi untuk mendapatkan pujian, hilangkan. Sekarang yang cari harta hanya demi menegakkan agama. Karena ingat, kalau seluruh pemuda tidak peduli pada agamanya di hari ini, 10 tahun yang akan datang ini agama bisa hancur dengan para pemuda yang ada pada hari ini. Setiap orang hari ini hanya bergerak demi kepentingan hawa nafsu, maka aku harus bergerak demi kepentingan iman yang ada pada diri kita. Jelas tidak? Allah menjanjikan. Allah menjanjikan. Dan Allah kalau sudah berjanji, ingkar tidak? Ya. Pasti menang. Cuman prosesnya ini harus dilalui. Nah, yang ingin saya sampaikan, ini kembali kita kepada Quran surah 2 155. Saya dibuka, cukup saya baca. Walanabdanakum minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amal. Ingat, di saat ente membangun fikrah yang baik, manhaj yang baik, ghayah yang baik, maka di saat itu setan akan datang kepada anda. Dan Allah akan berikan ente ujian. Ujian kekurangan makanan, ujian kelaparan, ujian kekurangan harta, ujian kekurangan buah-buahan. Ini akan terjadi, tapi antum harus kuat. Itu. Kadang-kala kita bangun usaha semacam Kang Romi, bangun Megafarm. Ya. Ente bangun perusahaan namanya Megafarm. Tujuannya apa? Jelas nih, manhajnya jelas, goyahnya jelas, fikrahnya pun jelas, orientasinya pun jelas. Yang mudah-mudahan ini perusahaan dan pengelolanya mendapatkan simbol dari Allah. Nah, di saat antum memiliki keinginan untuk menjadi hamba yang semacam ini, di saat itu Allah akan berikan ujian-ujian yang sangat luar biasa. Tapi ingat, ujian ini sama, karena kalau ente istiqomah, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cahaya dan ampunan dan rahmatnya. Dengan syarat, di saat menjalankan bisnis ini, dan ada yang harus antum ingat. Ada yang lebih sulit daripada menjalankan. Ada yang lebih sulit daripada memulai, yaitu mempertahankan. Oh iya, siap fikrahnya tak suci, manhajnya suci, goyahnya suci, jalan, keuntungannya luar biasa, profitnya luar biasa. Tiba-tiba Allah, mudah-mudahan Allah jaga. Termasuk yang lain. Ubaidillah sekarang fokus di bidang dakwah. Ijam, nah, sekarang alhamdulillah beliau lagi skripsinya udah beres jadi SCP. Mudah-mudahan Allah berkati berlanjut ya. Amin. Barangnya kami. Nah, sudah. Dalam artian di saat ini udah terlaksana, balik ya. Di saat ini udah terlaksana nih niatnya. Ubaidillah di medan dakwah, Ijaz di medan dakwah beserta dibarengi dengan medan usaha, Romi di bidang pengusaha, hanya satu di satu bidang, Dani di bidang doa. Ya. Ini harus seiring sejalan. Ya Allah, saudara saya Ijaz saling mendoakan, sedang berjuang melalui kuliahnya. Mudah-mudahan kuliahnya dilancarkan, dijadikan sebagai orang yang hebat, orang yang mampu membangkitkan nilai-nilai Islam. Begitu saudara hamba Romi, saudara hamba Ubaidillah yang sedang fokus di dakwah. Kita suka nggak nih seperti gamelan doain kayak gitu untuk saudara kita? Nah, masa kabar? Belum berarti. Mulai kita harus saling mendoakan satu sama lain. Yang mudah-mudahan ada salah satu orang yang dikabul doanya oleh Allah. Coba ya kalau Allah mengabulkan. Cuma ingat, ini mobil khusus untuk Ubed. Ben, berjalan di medan dakwah itu lebih keras tantangannya dan lebih menyakitkan. Nanti umpang beratnya Ijaz mau balik lah nawan dunia sekolah ini kan. Oh, tantangan ke dawan. Aja, Ubed luar biasa nih tantangannya dengan Ubed. Antum harus mampu hidup dalam situasi kondisi apapun. Karena seorang mujahid harus mampu hidup dalam keadaan
Seorang mujahid yang sukses, seorang mujahid yang hebat, bukan mujahid yang berani mati, tapi mujahid yang berani hidup dalam kondisi apapun. Apalagi mulai di dalam kondisi dakwah. Kadang kalau ngajar umat yang ayat segala lupa di komen kan lapang dada ente ulah berperang bukan beda tak apa soalnya itu memberi putus asa berperang. Nah, jangan bawa ke keakuan, hilangkan aku tidak ada apa-apa, aku ini kosong, yang ada kemuliaan itu kepada Allah bukan pada diriku. Nah ini seiring sekata dan seiring berjalan. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Sibgo wal ikhtilaf. Dan 2155 saya balik. Orang yang mulai bergerak di bidang dakwah diuji dulu oleh Allah. Orang yang bergerak di medan perusahaan pasti bakal diuji pula oleh Allah. Orang yang bergerak di medan doa kadang-kadang orang tahajud orang diri. Tapi bagian ujian. Ngan paling DR. Batuan ujian, dakwah diuji ku cacing maki, boga perusahaan diuji ku karyawan. Wajar, apa nanti kamu lu? Nah, amun ieu anu berjuang kudu amumpul mulu kene goblok. Harus fokus. Ya, ambil lulus sebagai antum harus fokus. Ujian ini sebentar nggak lama, paling cuma 1 tahun 2 tahun. Iya kan, paling cuma 1 tahun 2 tahun diuji, kesananya bahagia. Paling lama 20 tahun diuji, kesananya bahagia. Itu nyawafil, ini jadi Allah. Maka Ubed, semangat antum harus hidup. Bahaya. Harus tetap semangat, harus tetap percaya diri. Karena sandaran kita bukan kemampuan diri kita, bukan pengetahuan diri kita, bukan harta kita ataupun sahabat kita ataupun guru kita. Sandaran kita adalah Allah. Kalau kita full bersandar kepada Allah, Allah akan mensidgoh kita. Dan setelah Allah mensidgoh kita, kita akan dijadikan sesosok manusia yang dimuliakan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Jadi Allah asidgoh tarwah intilah. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah kan sidgoh Allah wa man ahsanu minallahi sidgoh. Sidgoh Allah itu adalah sidgoh yang paling baik. Tak ada sidgoh yang lebih baik daripada sidgohnya Allah. Kenapa? Karena di saat seseorang manusia fikroh, manhaj dan goyahnya tersidgoh oleh Allah, maka di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Nah, proses untuk mencapai sidgoh ini Allah jelaskan. Pertama, fatahajjat bihi nafilatan, sampai kesananya wa asa maqaman mahmudan. Barang siapa yang senantiasa bangun di tengah malam mendoakan saudaranya dan tetap dalam manhaj yang lurus, tetap dalam fikroh yang lurus, mengikuti sunnah baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta senantiasa menghidupkan sunnah, yuqimuddin, serta senantiasa berusaha untuk menegakkan agama, niatnya kuat, maka ini orang yang semacam ini akan disinggung oleh Allah. Bukti dia tersinggung, dia didudukan oleh Allah dalam harkat yang mulia. Tapi ujiannya luar biasa. Jadi cara untuk mendapatkan singgung, pertama, jangan pernah lepas yang namanya tahajud. Yang kedua, jangan pernah lepas di siangnya untuk melaksanakan. Yang ketiga, jangan pernah lupa untuk melaksanakan sahur minimal sebulan sekali. Yang mau jadi ribu, mau sahur sebulan sekali. Allahu akbar, baru sahur atau Senin Kemis. Ya, setahun sekali sahur ada obat ngumpul. Parah. Ini 3 amal harus dilaksanakan. Dan ingat, jangan lupa untuk melaksanakan witir ibadah Isya. Karena sholat witir maksudnya sunnah muakkadah. Ini seperti pokok ya. Jangan. Ini jangan pernah lupa. Dan selanjutnya adalah jangan pernah lupa untuk infak dan sedekah dan seterusnya. Kalau harta sesuai nisab, jangan lupa yang namanya zakat. Dan kita harus memperhatikan lingkungan. Mobil khusus Karomi harus peka terhadap lingkungan. Di wilayah Kota Banjar, antum harus bisa mengkaji siapa yang kekurangan dalam harta. Tetangga dia
makannya baik atau tidak, sekolahnya baik atau tidak, karena itu punya kelebihan harta. Dan itu akan dilebihkan dalam harta. Amin ya. Amin ya Allah. Peka terhadap lingkungan ini. Peka. Lihat saudara kita, lihat ini, lihat itu, kalau ini berdiri, jangan perhitungan. Karena Allah memperhitungkan apa yang antum keluarkan, dan Allah ganti pasti dengan yang lebih baik. Prinsip hidup ini harus ada di umat. Karena kalau prinsip hidup ini tidak ada di umat, maka ini umat akan menjadi umat yang tidak berguna, bahkan lebih hina daripada binatang. Kenapa derajat manusia disebut mulia? Karena manusia itu diberikan tugas untuk yukimuddin. Hewan tidak diberikan tugas untuk yukimuddin. Maka di saat seorang manusia tak ada visi, tak ada orientasi untuk menegakkan agama, maka dia tak beda jauh dengan hewan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pernah memikirkan nasib agama. Ente berarti sebagian naon? Kamu memikirkan agama. Sudah hayal datang ke ulama. Ajaran agama sebenarnya. Ayo. Dan maksud itu masalah. Sehingga pernah berkata Imam Nawawi Al-Baghdadi, beliau pernah berucap dalam kitabnya Bughayatul Murtasyidin. Di dalam kitabnya beliau pernah berucap, sungguh barang siapa di antara umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW yang melewati suatu hari dan di hari itu dia tak memikirkan nasib agama, bahkan tak ada niat untuk memperjuangkan dan membesarkan agama, badan dia mati, maka pasti matinya surah ini. Karena di saat itu dia lebih rendah daripada hewan. Jadi 24 jam di pikiran dan di hati itu apa? Agama dan saudara saling memperhatikan. Udah 24 jam dong. Udah sare pikirkan. Sare pikirkan apa kan? Dan sare apa? Sare. Apalagi gitu deh sare kami. Nah ini harus dirubah mana? Jelas? Kalau prinsip ini dibangun di hati, diimplementasikan di setiap harinya, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemuliaan. Dan ini sekarang kuliah dan kuliah nasi semangat, giroh harus ada. Di saat Anda masuk universitas, di saat itu Anda berkata, ya Allah, izinkan saya untuk menjadi seorang profesor. Amin. Itu sudah saya keluar dengan intelektual. Niat sih gede. Mau bisa itu kan ahli takut. Supi. Sudah jadi supi wae lah. Intinya apa? Antum harus besar hati, jangan kecil hati. Karena antum jalannya dengan Allah, bukan dengan setan, bukan dengan kemampuan antum. Satu nasihat dari saya, Nabi Ibrahim diberikan mukjizat tidak? Nabi Musa karena apa? Mereka berjuang di jalan Allah. Kita ingin diberikan taufan, diberikan maunan. Kalau kita ingin mendapatkan semua itu, berjuanglah dengan ikhlas di jalan. Pasti Allah akan memberikannya dan mengunggulkan kita di antara manusia yang lain. Karena para mujahid ini pasti memiliki kelebihan yang tidak dimiliki manusia biasa. Contoh kita lihat Habib Rizik Syihab. Beliau dilebihkan dalam keberaniannya, dilebihkan dalam kecerdasannya. Masya Allah. Karena beliau lurus berjuang di jalan Allah. Atau kadang-kadang kita tidak mendapatkan kecerdasan, tidak mendapatkan keilmuan, paling-paling diberikan kelebihan dalam kesolehan. Mungkin diberi kesolehan, atau berarti, berjuang ente. Karena kalau ente berjuang, ente pasti mendapatkan kemuliaan dengan kesolehan, dengan ilmu, kalau tidak dengan keduanya minimal dengan harta. Ya dengan harta ente, dengan harta itu ente akan mudah untuk berbagi. Jadi Allah, ente akan dilebihkan dimanapun ente berada. Kalau ente fokus, itu kaidahnya. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, ini sebelum penutupan. Satu hal lagi, jangan pernah merasa sempit. Terus bergerak, pasti Allah akan buka jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum.